Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya ponsel yang paling ditunggu-tunggu udah hadir di studio kita, yaitu Infinix GT 20 Pro. Ponsel ini tentu sangat menarik banget dengan harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan. Jadi seperti apa buat isi dalam paket penjualan ataupun buat tampilan serta fitur-fitur yang dimiliki? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, inilah ponsel dari GT 20 Pro, ponsel gaming terbaru dari Infinix di tahun 2024 dan hadir dengan hashtag gaming base hype abis. Tentunya GT 20 Pro ini benar-benar hype banget ya. Selain punya spesifikasi yang sangat menarik banget, ponsel ini juga jadi ponsel official pada acara MDL. Dan buat unit yang saya pegang ini adalah buat varian terendahnya, yaitu RAM 8 plus 8GB dan internalnya di 256GB. Tentu ponsel ini sangat-sangat menarik banget dan juga overpower, mengingat buat acara tahun 2023 GT 10 Pro aja sekarang ini makin mantep banget. Bahkan ponsel ini kemarin sempat dijual dengan harga yang di atas rata-rata. Tentunya buat ponsel dari GT 20 Pro ini jauh lebih bagus dibanding generasi pendahulunya. Dan di bagian sampingnya di sini ada keterangan GT 20 Pro, ada gambar ini ya. Pasti namanya piala kayak gitu. Di bagian samping kiri juga sama, dan ternyata di sini ada buat beberapa spek unggulannya. Misalnya Wi-Fi 6, wih keren banget ya, udah pakai Wi-Fi 6. ROM-nya UFS 3.1, Bluetooth-nya udah yang terbaru 5.3, Power Delivery 3.0, pakai VC cooling, kemudian high-res audio dan juga high-res audio wireless. Tentunya ini mantep banget nih. Dan di bagian sisi kanan sih di sini nggak ada kayak gitu ya. Kemudian bagian belakangnya ini tentu sangat-sangat menarik banget. Pakai chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer 5G prosesor. Ada dedicated gaming display chip, bezel 144Hz Full HD+, kemudian AMOLED display, Cyber Mecha design dengan Mecha Loop LED interface. Wih, mantep banget ya. Kemudian ada stable frame rate engine, clean and pure OS with no bloatware. Oke, langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Oke, ini buat bukanya sedikit berbeda ya, nggak kayak ponsel-ponsel dari Infinix sebelumnya. Ini tampilannya kayak gini nih. Kita lihat sama-sama. Widih, keren ya. Udah kayak unboxing ponsel-ponsel dari kelas ROG Phone aja nih. Dan ini udah ada magnetnya kayak gini ya. Keren banget nih. Nah, ya kan? Ada magnetnya, bisa langsung nutup. Kesan unboxingnya sangat terlalu mewah. Ini terlalu over banget sih Infinix. Udah kayak unboxing ponsel sekelas ROG Phone aja, padahal harganya cuman separohnya. Bahkan jauh dari separohnya, cuman 4 jutaan doang. Nah, kayak gini. Keren ya? Wih, dan ini kalau diangkat coba kita lihat. Nah, tampilannya kayak gini. Wih, ternyata ada keterangan kayak gini. MLBB Development League Indonesia Season 10 Official Gaming Phone of FDL. Dan ini buat tampilan boxnya yang di dalam kayak gini. Keterangannya ada nih. Ada keterangan lagi ternyata. Ini ya keterangannya. Grand Gaming Tour outplay the rest. Nah, bagian sampingnya juga sama. Bagian atas gak ada apa-apa ya. Cuman kayak gini, dan di bagian belakang juga sama. Grand Gaming Tour outplay the rest Infinix GT 10 Pro. Langsung aja kita unboxing. Wih, keren banget nih. Kita lihat apa aja isi dalamnya. Nih, sama ya. Keterangannya kayak tadi, dan kita lihat isinya apa aja nih. Wih, ternyata ini buat yang seri reguler atau lebih tepatnya bukan special edition, bukan special box kayak gitu. Buat SIM injektornya masih biasa aja kayak gini. User manual, screen protector plus pembersih kaca. Dan ini buat hardcase-nya. Wih, keren ya. Hardcase-nya ini bawaan kayak gini, udah mantap banget. Ada skinnya atau ada tampilan aksen-aksen kayak gini. Dan ini terdapat buat lubangnya. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping dah. Kemudian ini buat unit dari Infinix GT 20 Pro-nya. Tampilannya keren kayak gini ya. Ada beberapa Q point sellingnya. Dan ini buat kabel USB Type-C nya masih sama kayak kemarin, cuman ini warnanya dibikin senada, warnanya putih semua. Dan ini buat charger 45 watt bawaannya. Oke, ini kita beresin terlebih dahulu biar mejanya kembali rapi. Jadi buat kita yang belinya nggak dapat special gift box, itu kita nggak dapat bonus buat itu ya, sarung jari, kemudian nggak dapat bonus hardcase tambahan satu lagi, dan nggak ada buat fan cooler bawaan. Lebih tepatnya buat aksesoris tersebut cuman khusus special box aja. Nah, dan ini kita lihat sama-sama gimana buat tampilan desainnya. Ya, keren banget. Oke, dan ini buat tampilan desain dari Infinix GT 20 Pro. Kalau dilihat sekilas kayak gini emang kelihatan cukup mirip ya dengan adiknya, dengan kakaknya, yaitu GT 10 Pro. Cuman bedanya tuh di Infinix GT 20 Pro warnanya lebih kalem, nggak memantulin cahaya, nggak terlalu kelihatan glossy dibanding ini ya GT 10 Pro sebelumnya. Nih, buat beratnya juga bisa dibilang hampir sama. Dan GT 20 Pro ini masih tetap kerasa enak dan juga nyaman. Lebih tepatnya masih tetap kerasa ringan gitu di pegangan tangan. Kemudian
Kemudian yang kelihatan cukup berbeda lagi tentu di bagian setup kameranya. Buat aksen gamingnya sih menurutku sedikit berbeda aja dibanding Infinix GT10 Pro sebelumnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Ini di bagian atas atau di bagian kamera, ini masih menggunakan 3 setup kamera, tapi yang berbeda tuh di bagian framenya. Ini framenya dibikin rata kayak gini, ya kan, dibikin rata jadi nggak kelihatan menonjol buat BAM kameranya. Buat apa sih lingkaran kameranya? Lalu di sini yang terlihat sangat menarik lagi tentu adanya buat fitur OIS. Ini 108 megapiksel buat kameranya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada keterangan Infinix GT. Dan seperti biasa ya, buat garis-garisnya ini ada kayak aksen warna-warna pelanginya gitu kalau terlihat, atau lebih tepatnya terkena pantulan cahaya kayak gitu. Lalu bagian sampingnya masih sama kayak pendahulunya menggunakan bodi dengan finishing metalik kayak gini, jadi mudah kotor tentunya. Ada satu buah tombol power dan ini yang kelihatan cukup berbeda, ada garis putihnya loh di bagian tombol powernya. Kemudian ada satu buah tombol volume, yaitu volume up dan juga volume down. Di bagian bawah di sini ada buat lubang mikrofon atau noise cancelling. Kemudian terdapat IR blaster dan ini peningkatan loh dibanding pendahulunya. Ada juga buat sound bay JBL, keren banget. Dan di bagian samping kiri di sini polos, gak ada apa-apa. Di bagian bawah terdapat satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan ada juga buat lubang SIM tray. Dan sambil nunggu ponselnya hidup ya, ini coba kita pasangin buat hardcase bawaannya. Nah, tampilannya kayak gini. Wih, keren. Langsung nyala. Ini lagi saya hidupin atau startup ya. Nah, ya kan? Lagi dihidupin langsung lampu LED-nya menyala, dan kalau ditambahin pakai hardcase bawaan ini masih tetap kelihatan ganteng banget. Cuman menurutku agak kelihatan keramaian ya, karena ini kan ada warna garis-garisnya ini loh. Kalau dibikin warna hitam kayak ini sih menurutku lebih kelihatan cakep lagi. Tapi itu sih selera orang masing-masing. Nah, dan ini menurutku udah kerasa cukup sedikit safety ya, meskipun ya emang nggak 100% melindungi karena bagian atasnya di sini bolong, di bagian tombol volume bolong, dan juga di bagian bawahnya. Dan nanti misalkan udah ada buat itu ya beberapa hardcase ataupun softcase, kira-kira kita perlu beli dan juga review mana yang paling cocok dan mana yang paling safety nggak di ponsel Infinix GT20 Pro. Kalian drop aja terlebih dahulu ya di kolom komentar. Jadi tampilan atau wallpaper bawaannya tuh kayak gini, langsung disambut dengan Johnson, jadi kesan mecha atau kesan robotnya itu makin dapat banget. Coba kita ubah atau kita lihat apa aja buat wallpaper bawaannya kayak gini ya. Wallpaper bawaannya kelihatan berbeda, dan ini ada yang keren banget loh malah ya kan, kelihatan makin gaming nih. Yang ini aja dah makin kelihatan gaming kayaknya tuh yang situ ya kan. Kalau ini masih sama kayak kemarin. Nah, oke, kita pakai wallpaper yang ini dulu ya kan. Kelihatan keren banget nih buat wallpaper bawaannya. Dan ini yang kelihatan makin menarik tentu di bagian sini nih. Nah, bisa kalian merhatiin ya, ini kelihatan banget buat perubahan ataupun peningkatan dibanding pendahulunya. Bezel di bagian atas, ya kan? Bezel di bagian atas, samping kanan, kiri maupun di bagian bawah, Infinix GT20 Pro lebih tipis. Nah, jadi buat boxnya tadi nggak bohong ya, benar-benar frameless karena dibanding pendahulunya ini udah kelihatan makin tipis aja. Kemudian kita lihat apa aja aplikasi bawaannya. Nah, aplikasi bawaan benar-benar clean, nggak ada misal kayak aplikasi Shopee dan juga lain-lainnya. Biasanya kan ada Facebook tuh. Nah, di sini nggak ada aplikasi tambahan sama sekali. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dahulu buat memori penyimpanan yang udah kepake atau OS bawaannya tuh makan berapa giga sendiri. Nah, ini dari 256 giga yang terpakai cuman 19 giga, hampir 20 giga. Ini aplikasi bawaan ada di 3 giga dan sistemnya cuman di 16 giga, hampir 17 giga. Oke, buat spesifikasi dari layarnya Infinix GT20 Pro memang masih menggunakan resolusi Full HD+, tapi buat refresh rate layarnya udah memiliki peningkatan. Yang tadinya cuma 120 Hz, sekarang ini nyampe 144 Hz. Dan ini bisa kalian perhatiin ya, ada 144 Hz, 120 Hz, 60, kemudian ada opsi refresh rate otomatis. Nah, buat always on display-nya masih cuman di 10 detikan doang. Dan ini buat beberapa tampilannya ini lebih kelihatan agak fresh dibanding seri sebelumnya. Tentunya karena ini udah pakai XOS versi 14 for GT dan juga pakai Android versi 14 tentunya. Dan ini buat beberapa opsi wallpaper live-nya ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, tampilannya bakal kayak gitu. Wih, kita coba atur terlebih dahulu ya. Nah, kayak gini. Wih, keren ya. Nah, mantep banget nih buat wallpaper live bawaan dari Infinix GT20 Pro. Sekarang kita lihat di bagian fitur lanjutan atau fitur spesialnya. Ini buat dynamic bar masih sama kayak biasanya ya, nggak ada perubahannya.
Jendela mengambang tinggal kalian aktifkan atau geser 3 jari. Ada fusi mem dan ini bisa kalian tambahin hingga 8 GB, bawaan ada di 5 GB. Panel pintar masih sama aja. Mode game ini ada mode game, kemudian panel assistant, X arena, data game, mode notifikasi, anti kecanduan, penyempurnaan grafis, kecepatan bingkai ultra. Ini mantap ya. Dan ini keterangannya kecepatan bingkai ultra pada panel assistant game untuk pengalaman bermain game yang lebih baik dengan 120 fps. Melalui penyisipan bingkai MEMC ini mungkin akan membuat ponsel Anda lebih panas, jadi kayak gitu ya. Dan ini buat tampilan pada mode esport. Ini ada buat stabilitas, kecepatan bingkai, optimasi CPU atau GPU, nuansa game, respon sentuhan, dan nanti bakalan kita coba pada video gaming test selanjutnya aja ya. Kemudian ada efek cahaya GT. Nah, jadi tampilannya nanti bisa kayak gini. Dan di bagian mode X-Clone ini masih seperti biasanya, nggak bisa kita clone semua aplikasi yang ada di ponsel. Kemudian di sini ada menu pencahayaan lingkar mecha. Lebih tepatnya buat lampu LED di bagian belakang tadi ya, mode pesta kita coba. Efek cahaya akan selalu menyala saat mode ini diaktifkan. Ini akan meningkatkan konsumsi daya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, tampilannya bisa kita pilih sendiri nanti ya. Tampilannya jadi kayak gini, keren banget nih. Bisa dipakai buat seru-seruan, buat cari perhatian juga bisa ini ya. Pakai ponsel dari GT 20 Pro, pakai lampu LED-nya, apalagi ini bisa kita setting-setting loh. Buat treatmentnya misal kayak gini, bernapas, meteor. Jadi buat previewnya bisa langsung kalian di bagian belakang atau kalian lihat di bagian itu, di bagian menunya tadi. Dan waktu saya iseng-iseng buka aplikasi YouTube nih ya, kita buka panel asisten video, ternyata ini ada mode HDR video. Lebih tepatnya bisa kita paksa menjadi konten HDR kayak gitu. Yang tadinya ini ya, tadinya agak gelap kayak gini, kalau kita aktifkan bisa kelihatan makin cerah, makin enak dilihat. Dan sekarang kita coba muter konten HDR-nya aja. Sekarang kita lihat buat kualitas dari layarnya. Buat opsi pemutarannya ini mantap banget, bisa nyampe resolusi 2K 60 fps dan support dengan konten HDR. Ini konten udah benar-benar HDR, tapi gimana kalau kita aktifkan buat mode HDR-nya? Diaktifkan untuk konten yang lebih jelas buat gambarnya, dan emang kalau kita lihat lebih kerasa nyaman aja sih di mata. Dan semisal opsi HDR video ini nggak kita aktifin, buat kualitas gambar yang dihasilkan dari layar GT 20 Pro juga ini udah enak banget loh, udah tajam, warnanya adem, dan tentunya nyaman banget di mata, enak kalau kita pakai buat nonton video. Sekarang kita dengerin gimana buat kualitas speakernya. Oke, buat kualitas speakernya menurutku ini enak banget, jauh lebih enak dan nyaman didengar dibanding Infinix GT 10 Pro sebelumnya. Bahkan yang saya suka lagi buat volume, meskipun kita tadi maksimalin atau kita mentokin kayak gini ya, buat kualitas bass ataupun treble dan lain-lainnya itu nggak terlalu kerasa buat perubahannya. Dan emang kalau kita mentokin volumenya di bagian backdoor ini sedikit agak kerasa getaran, dan itu sedikit banget. Mungkin kalau kita pakein softcase atau hardcase-nya nggak terlalu kerasa. Sekarang kita lihat buat multi touch-nya, tentu bisa mencapai 10 ya. Ya, bisa mencapai 10 sentuhan, dan ini udah wajar buat ponsel harga segini. Kalau nggak bisa nyampe 10 sentuhan itu namanya kebangetan. Lalu buat fitur-fitur lainnya, tentu ponsel ini udah memiliki sensor sidik jari under display, dan ini udah sangat kerasa responsif banget. Lalu terdapat inframerah, dan ini fitur baru karena buat seri sebelumnya nggak ada buat infrared tersebut, dan bisa kalian kontrol lewat sini ya. Kemudian ponsel ini juga tentu memiliki fitur NFC. Di sini juga kalian bisa langsung mengaktifkan buat lampu RGB di bagian belakangnya. Nah, bisa langsung hidup kayak gini ya, mantep dan juga keren, makin kelihatan gamingnya. Sekarang kita lihat di bagian ponsel saya. Nah, GT 20 Pro ini hadir dengan performa yang nggak kaleng-kaleng loh. Yang kemarin itu pakai MediaTek Dimensity 8050 5G, sekarang meningkat pakai Dimensity 8200 Ultimate. Dan tentunya ini udah sangat mantep banget. Buat RAM-nya ini buat varian RAM 8GB yang saya pakai dengan internal di 256GB. Ada juga buat varian tertinggi yaitu 12/256GB. Dan menariknya lagi, Infinix GT 20 Pro ini punya dual chip sekaligus. Jadi buat urusan performa nanti bakalan mantep banget. Dan kita bikin konten gaming testnya pada video terpisah aja biar nggak kepanjangan dan lebih puas buat pembahasannya.
Dan disclaimer aja, pertama kali saya unboxing Infinix GT 20 Pro, ponsel ini waktu saya koneksiin ke jaringan internet. Nah, ini ponsel langsung mendapatkan update sistem. Dan bisa kita lihat sama-sama, ini buat keterangannya untuk mengoptimasi dan lebih tepatnya buat mengoptimasi sistem kestabilan dan juga performa dari GT 20 Pro. Ini bisa kalian perhatiin ya, ini buat CPU throttling waktu saya belum melakukan update sistem. Ini maksimalnya bisa mencapai 273 ribuan poin, CPU throttlingnya ada di 77%. Dan ini setelah kita melakukan update sistem. Skor maksimal Gipsnya emang makin mantap banget, tembus di 301 ribuan Gips. Tapi buat minimumnya ini menjadi merah. Kemudian CPU throttlingnya makin turun di 64%. Tentunya saya melakukan ini ya, tes CPU throttling dalam kondisi ponsel benar-benar fit, nggak dalam kondisi anget kayak gitu. Dan ini buat AnTuTu skor yang dimiliki sebelum kita melakukan update sistem, dapat di 930 ribuan poin. Ini gede banget ya, buat ponsel di harga 4 jutaan aja. Dan setelah kita melakukan update sistem, AnTuTu skornya semakin meningkat. Sekarang ada di 939 ribuan poin. Jadi meningkat kisaran 9 ribuan poin setelah kita melakukan update sistem di ponsel Infinix GT 20 Pro. Lalu buat menopang semua performa dan kinerja yang dimiliki Infinix GT 20 Pro, ponsel ini tentu memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan pengisian super cepat di 45 Watt. Jadi buat pengisian super cepatnya masih dipertahankan di Infinix GT 20 Pro. Lalu di bagian urusan fotografi, setelah saya perhatiin di bagian kamera Infinix GT 20 Pro, ponsel ini kelihatan makin mewah aja loh. Kenapa saya bilang makin mewah? Karena buat frame ataupun bump kamera, ini menurutku kalau kita pegang kayak gini, kesannya tuh kayak pakai ini, kayak pakai bahan metal aja buat frame di bagian sampingnya. Tapi ini entah beneran pakai frame metal atau pakai plastik yang di finishing mirip kayak bahan metal seperti itu. Saya juga kurang tahu ya. Dan buat ponsel yang memiliki OIS di dalamnya, menurutku buat bump kameranya juga nggak terlalu kelihatan tebel banget. Kemudian buat kamera utamanya seperti yang kita bilang tadi, ini udah pakai 108 megapiksel, kemudian punya OIS. Sedangkan buat kamera selfie-nya, ponsel ini memiliki resolusi sebesar 32 megapiksel. Dan ini buat menu kameranya. Di bagian paling samping langsung ada opsi video ganda, dan ternyata opsi video gandanya ini cukup unik loh. Bisa kita geser ke atas ke bawah kayak gini, bisa kita atur sendiri ya. Biasanya kan cuman pengaturan di bagian sini doang. Nah, ini di Infinix GT 20 Pro, kalau mode belah kayak gini bisa kita atur. Ya kan? Ini unik dan baru saya temuin di ponsel Infinix doang. Kemudian di bagian perekaman video di sini juga ada mode baru nih. Buat filternya jadi satu di bagian sini. Ada buat mode ini, mode bokeh, kemudian bisa kita atur buat mode bokehnya ya. Bokeh bisa kita bikin bokeh yang titik-titik kayak gini, jadi serasa pakai kamera DSLR beneran. Nanti bakalan kita liatin buat sampelnya di video terpisah, lagi-lagi di video terpisah aja. Dan ada 3 kali optical zoom. Kemudian buat kamera selfie-nya juga sama. Dan sekarang kita lihat buat opsi perekaman videonya. Buat kamera depan ini bisa nyampe resolusi 2K 30 fps. Buat kamera belakang ini bisa mencapai resolusi 4K 60 fps. Ini mantep banget, peningkatannya makin kerasa di Infinix GT 20 Pro. Ada juga 1080 60 fps, 4K 30 fps. Jadi 720 udah diilangin. Dan kita coba pakai perekaman ini stabil video ya. Dan buat perekaman stabil atau stabilisasi bisa di 1080 30 fps maupun 1080 60 fps. Ini mantep banget ya. Kemudian buat AI kamera ada mode 108 megapiksel, kemudian 3 kali zoom. Kamera selfie-nya bisa kita atur luas ataupun sempitnya. Di bagian mode potret juga di sini bisa kita atur, tapi nggak ada buat 2 kali zoomnya. Dan buat pengaturan aperture-nya ini bisa nyampe f1.0. Kamera belakang ini ada buat kamera 2 kali zoom. Buat mode potret tentu buat hasilnya nanti bakalan makin cakep. Kemudian di bagian mode super malam ini masih sama aja kayak biasanya, nggak ada yang beda. Dan di bagian lainnya ini ada buat beberapa menu kameranya, yaitu selang waktu slow-mo-nya kita cek bisa nyampe berapa nih. Buat slow-mo bisa nyampe 240 fps doang. Kemudian ada mode dokumen airspace, lalu ada juga buat mode pro. Kemudian ada mode super makro, lalu ada juga buat mode panorama. Jadi buat video unboxingnya menurutku sih sampai di sini dulu ya. Dan kesan pertama unboxing ponsel dari Infinix GT 20 Pro ini beneran ponsel yang sangat mewah banget buat ponsel gaming harga budget. Tapi kesan unboxingnya aja udah kerasa kayak unboxing ponsel sekelas ROG Phone yang harganya itu tentu ada di 10 juta ke atas. Apalagi buat fitur dan juga spesifikasinya itu sangat menarik banget. Ada lampu RGB, kemudian banyak sekali lah buat perubahan
perubahan ataupun peningkatan yang dimiliki oleh Infinix GT20 Pro ini. Dan buat kalian yang tertarik dengan Infinix GT20 Pro ini, kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya, udah kita sematkan di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.